Polemik terkait dengan revisi kenaikan upah di DKI Jakarta semakin ramai, apalagi ketika Asosiasi Pengusaha melakukan penolakan terkait dengan revisi upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menaikkan besaran UMP 2022 menjadi 5,1% menuai protes dari kalangan pengusaha. Rencana gugatan pun disiapkan pengusaha yang tergabung dalam Apindo. Apindo dengan tegas mengatakan akan melakukan gugatan terkait dengan revisi UMP DKI Jakarta dan bahkan mereka mengadu ke Kemenaker begitu terkait dengan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Tentu saja soal pengaduan ke Kemenaker sesungguhnya juga apa yang dilakukan oleh Serikat Buruh. Karena beberapa waktu sebelumnya berkali-kali juga buruh juga mengadu ke pemerintah terkait dengan kebijakan upah minimum yang dianggap merugikan. Pertanyaannya kemudian, siapa yang akan dibela oleh Kemenaker? Apakah kaum buruh atau justru dari kalangan pengusaha? Tapi setidaknya dari beberapa berita yang bisa kita ikuti, nampaknya Kemenaker justru membela posisi pengusaha begitu dengan menyayangkan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Kita bisa lihat misalnya salah satunya adalah yang terbit di bisnis.com. Bisnis.com misalnya membuat satu berita yang berjudul Kemenaker sesalkan revisi kenaikan UMP DKI Jakarta, ada sanksi. Jadi diakhiri dengan sebuah tanda tanya begitu. Kementerian Ketenagakerjaan menyesalkan langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merevisi besaran kenaikan UMP 2022 dari 0,85% menjadi 5,1%. Kementerian menyatakan bakal terus menjalankan ketentuan terbaru dalam penetapan UMP. Kami sangat menyesalkan dengan keputusan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika benar-benar ditetapkan perubahan kenaikan UMP ini. Kepala Biro Humas Kemenaker Khairul Hadi Harahap Minggu 19 Desember 2021. Kalau Kemenaker menyesalkan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan, tentu saja kaum buruh juga menyesalkan apa yang dilakukan oleh Kemenaker. Seharusnya Kemenaker bersyukur, memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan, alih-alih justru menyayangkan keputusan Anies Baswedan yang jelas berpihak kepada kepentingan kaum buruh ini. Khairul mengatakan, seluruh provinsi telah menetapkan UMP dengan formula yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Sejauh ini hanya DKI Jakarta yang melakukan perubahan setelah mengirimkan surat ke Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan tetap menjalankan amanat Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana turunannya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, sehingga kita tetap harus mengacu itu, tambahnya. Ini saya kira menjadi satu polemik yang berkepanjangan begitu ya. Karena bagi kalangan buruh sendiri menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dia inkonstitusional, maka seyogyanya tidak dijadikan patokan, tidak dijadikan rujukan ketika menetapkan upah minimum. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan sudah sangat benar. Jadi tidak ada aturan yang dilanggar ketika menetapkan upah minimum lebih tinggi. Apalagi memang soal upah minimum adalah kewenangan dari gubernur. Adapun mengenai kebijakan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan regulasi, Khairul mengatakan Kemenaker menyerahkan mekanisme penindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Artinya ini menjadi urusan dari kementerian teknis terkait, jadi mengalir saja bagaimana nanti prosesnya ke depan, kata dia. Dan kita tahu bahwa di undang-undang tentang pemerintahan daerah ini memang ada sanksi begitu bagi kepala daerah yang tidak mengikuti program strategis nasional. Sanksinya memang bisa sampai dengan pemberhentian. Tapi tentu saja kaum buruh juga tidak akan tinggal diam manakala sanksi ini diberikan kepada Anies Baswedan, dan kaum buruh berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan tidak ada yang dilanggar. Terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, di aturan turunan di PP nomor 36, di sana ditegaskan bahwa pengupahan adalah bagian dari program strategis nasional. Dan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga menegaskan hal yang sama, bahwa segala hal yang berkaitan dengan program strategis itu harus ditangguhkan.
Jadi sudah sangat tepat kalau kemudian Anies Baswedan tidak menggunakan PP 36 dalam penetapan upah minimum, karena memang sejalan dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi, hal-hal yang berkaitan dengan program strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus ditangguhkan, dan salah satunya adalah upah minimum. Sebagaimana diwartakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi merevisi kenaikan UMP tahun 2022 dari hanya 0,5% atau setara dengan Rp37.749 menjadi 5,1% atau naik Rp225.667 daripada UMP saat ini. Perhitungan kenaikan tersebut mengacu pada variabel yang berbeda dengan aturan pengupahan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.